Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi ya kepada para pemula yang bermain di kripto maupun yang sudah berpengalaman, dan ini kita berbagi pendapat dan sharing bagi yang sudah berpengalaman ya. Khususnya untuk pada para pemula yang baru bermain di dunia kripto, dia harus memahami ya bagaimana untuk menentukan pilihan ya dalam mentradingkan kripto yang dia mainkan itu di exchange, DEX atau di cek ya. Sebetulnya teman-teman, trading kripto itu di platform manapun, baik di platform cek maupun di DEX, itu berpotensi profit semua. Asalkan kita tahu ya dan mempunyai ilmu ya dalam menganalisa kripto yang ada di platform cek maupun di DEX. Nah, untuk pemula, kadang-kadang mereka semuanya bermain, yaitu di platform cek seperti di Indodax, toko kripto, Pintu maupun Luno Indonesia. Dan juga mereka bermain juga kripto di platform DEX seperti di PancakeSwap, Uniswap, dan di SushiSwap. Nah, mereka hanya ikut-ikutan dari teman ya, sehingga mereka untuk menganalisa mana yang token-token potensial yang berpotensi cuan di platform masing-masing, mereka simpang siur ya. Karena seperti teman-teman pemula bermain kripto atau token micin di platform DEX ya, di situ banyak sekali token-token micin ya, di jaringan di EP20, ERC ya, di Phantom, Solana ya, Polygon, serta Tron ya. Mereka tidak mengetahui ya mana yang kira-kira yang potensial, yang gas fee-nya kecil, casnya kecil, dan juga mana token-token yang potensial untuk diperdagangkan sehingga mendapatkan profit ya. Sebetulnya trading kripto di platform manapun kita bisa cuan teman-teman. Jika teman-teman bermain di platform dicek seumpama ya, di exchange Indodax, itu bisa berpotensi cuan tiap hari asalkan kita tahu ya mana token yang potensial yang akan kita mainkan, yang fluktuasinya aktif dan juga open posisi bagus untuk masuk dan serta open posisi bagus untuk jual. Begitu juga kita bermain di platform DEX, token-token micin yang potensial ya, yang baru listing CMC ataupun yang sudah lama ya, yang mempunyai track record bagus dan likuiditas tinggi atau mempunyai tingkat keamanan dari token tersebut sudah kita cek secara dan kita analisa ya, sehingga kita yakin untuk memperdagangkan token tersebut di platform DEX. Nah, kedua platform ini teman-teman, kita bermain trading spot di Indodax atau di toko kripto maupun di Luno dan di Pintu ya, itu semua berpotensi cuan asal kita ya dapat memilih ya dan menganalisa token-token yang potensial yang akan kita perdagangkan seperti di Indodax. Semalam Indodax ya kripto Pando dari posisi market sideways, dia breakout ya, sempat pump dalam hitungan kurang lebih 70%, 70% kurang lebih ya, 80%, dan kemudian koreksi. Nah, di saat dia koreksi inilah kita butuh ilmu menganalisa mana open posisi masuk dan open posisi jual yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan profit dari trading spot ya di exchange Indodax ini atau di platform cek ya teman-teman ya. Di situ butuh ilmu. Teman-teman harus belajar yang namanya menganalisa mana kripto yang potensial untuk diperdagangkan dan juga belajar cara menganalisa open posisi bagus untuk masuk dan open posisi bagus untuk jual. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti kelas saya ya. Di deskripsi channel, lihat
situ ada nomor WA saya dan bisa chat secara pribadi untuk mengikuti kelas. Di situ akan diajarkan semua bagaimana cara trading profit tiap hari ya di platform cek maupun DEX ya teman ya. Dicek seperti trading di Indodax. Kalau saya spesialnya di Indodax, kalau di platform cek ya Indodax Exchange ya. Kalau di DEX itu bermainnya di PancakeSwap, Trust Wallet. Jadi saya tidak main di wallet-wallet lain, saya mainnya hanya satu-satu. Kalau bermain di DEX ya, itu token-token micin di DEX itu di wallet Indodax ya. Tetapi kalau bermain di platform cek itu di Indodax Exchange, mainnya di situ. Itu trading spot. Jadi kalau lebih dari sana saya tidak memahami secara detail karena saya praktisi di dua platform itu ya, di Indodax dan Trust Wallet. Nah, di situ teman-teman akan diajarkan semua triknya ya jika mengikuti kelas saya, dan itu eksekutif dan eksklusif. Dan juga komunitas kelas itu komunitas yang solid teman-teman ya. Jika ingin mengikuti secara detail ilmunya ya, teman-teman mengikuti kelas, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Situ ada chat secara pribadi. Nah, jadi mengenai trading teman-teman, ya kadang-kadang pemula itu mereka belum paham bagaimana cara trading di platform DEX. Ya, sementara di DEX ini kan banyak sekali token-token micin yang potensial maupun yang terancam rakpul, sehingga kita harus pandai-pandai memilah atau memilih token yang mana yang bagi kita bagus untuk diperdagangkan. Jangan kita mengikuti membeli koin itu berdasarkan FOMO ataupun ikut-ikutan dari teman maupun di Telegram seperti yang digembor-gemborkan oleh para komunitas token tersebut. Nah, kalau kita ikut-ikutan maka kita akan terjerumus dengan risiko sangkut ataupun rakpul ya teman ya. Karena token atau koin yang diperdagangkan di platform DEX itu ada ribuan bahkan puluhan ribu token ya. Seperti di Trust Wallet itu ya, itu ada ribuan bahkan puluhan ribu token. Nah, bagaimana kita untuk menyeleksi token-token yang potensial, yang berpotensi cuan, berpotensi profit di antara puluhan ribu itu? Nah, inilah butuh ilmu dalam memilih ya token-token tersebut. Setelah kita pilih mana yang potensial bagi kita menurut analisa kita, baru kita menunggu open posisi bagus untuk masuk. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita pelajari sehingga kita dalam masuk open posisi membeli token tersebut di saat yang tepat. Dan begitu juga untuk menjual. Menjual itu kita harus mencari open posisi tepat untuk menjual, sehingga setelah kita profit, kalau kita masih menahan barang tersebut tidak kita jual, ketika market berbalik arah dari posisi bullish berbalik arah ke bearish, maka profit yang sudah di depan mata akan menjadi hilang karena kita tidak menjual aset tersebut. Tetapi jika kita paham bahwa ini market akan berbalik arah, atas kita sudah melepas aset tersebut, maka profit yang sudah kita dapatkan ya ketika market berbalik arah dari bullish ke bearish, ya kita bisa membeli token tersebut ya dengan harga bawah atau dengan harga murah ya, sementara kita sudah mendapatkan profit dari melepas aset ya di harga pucuk. Nah, itu butuh analisa dan ilmu teman-teman ya. Jadi pemula harus paham ya, untuk bermain di platform DEX ya itu butuh ilmu yang sangat spesifik. Agak sedikit lebih tinggi ilmunya dibanding kita bermain di platform cek seperti di Indodax atau Trading Spot. Karena kalau bermain di DEX ya, memang kita tidak mengacu kepada katakanlah broker ya. Ya, kita tidak mengacu ke sana. Kita hanya yang bisa mengendalikan wallet kita sendiri ya, dengan keyword, dengan kata kunci yang kita miliki teman-teman ya. Jadi masalah minus dan plus tentu ada di antara platform cek dan juga di DEX ya. Nah, sementara untuk di platform cek seperti Indodax Exchange ya, itu bermain di trading spot, biayanya lebih kecil memang. Nah, sementara transaksi itu per hari dalam mengeksekusi jual dan beli dalam hitungan detik. Jadi kita mau bisa memutuskan untuk menjual maupun membeli ya secara real time, tereksekusi dalam hitungan detik. Dan kelebihannya kalau dicek ya, kita bisa men-setel harga
atau memasang harga antrian sesuai dengan keinginan kita, baik membeli maupun menjual. Tuh. Tapi sementara kalau kita bermain di platform DEX itu tidak bisa, justru kita eksekusinya secara manual, yaitu melalui swap. Itu teman ya. Jadi perlu didasari ilmu masing-masing. Untuk trading spot kita harus pelajari bagaimana cara trading spot ya agar mendapatkan profit, dan juga usahakan untuk bermain di trading spot itu kita fokus bermain di satu exchange. Jangan banyak exchange. Pertama kita bermain di platform cek. Jangan kita bermain di 4 exchange. Misalkan kita bermain di Binance, Indodax, Pintu, dan Luno Indonesia, itu mengakibatkan kita tidak fokus. Jadi lebih baik kita main salah satu, seumpama biasa main di Binance, kita main saja di Binance trading spotnya. Biasa di Indodax, biasa di toko kripto. Dengan kita bermain di satu exchange, kita fokus, maka kita akan memahami karakteristik token-token tersebut yang ada di exchange yang kita mainkan. Sehingga kita bisa paham karena tiap hari trading, dan juga irama dari candlestick-nya juga kita memahami secara analisa teknikal. Ya. Kalau kita di banyak exchange, bahkan kita membuat bingung, akhirnya kita tidak fokus, sehingga token yang kita beli, pergerakan fluktuasinya, kita tidak memahami ya karakteristiknya ya dalam pergerakan per hari maupun per jam. Jadi disarankan teman-teman untuk mendapatkan profit tiap hari untuk bermain di platform cek ya seperti Indodax Exchange untuk bertrading spot, itu diusahakan teman-teman tradingnya di satu exchange saja. Seperti saya hanya fokus di Indodax. Dulu saya main juga di Binance, dan Binance saya sudah saya hapus dari handphone saya, jadi saya tidak fokus lagi ke sana. Saya memutuskan untuk trading spot di Indodax karena saya merasa nyaman dan merasa sudah paham dengan karakteristik koin-koin maupun token-token yang ada di Indodax, agar kita besar kemungkinan untuk mendapatkan profit daripada loss atau sangkut, tuh teman ya. Jadi harus fokus ya. Begitu juga untuk bermain di koin-koin micin seperti di platform DEX. Nah, teman-teman kalau sudah banyak bermain di platform DEX seperti di MetaMask, Trust Wallet maupun yang lainnya, teman-teman akan gagal fokus ya. Gagal fokus dengan banyak bermain di berbagai macam platform atau wallet ya. Jadi fokus saja di satu platform. Seumpama kalau saya bermainnya di Trust Wallet. Nah, di Trust Wallet saya hanya fokus di Trust Wallet, tidak trading di platform lain. Dan juga di Trust Wallet saya khusus bermainnya di jaringan BEP20, jadi di Uniswap. Saya tidak bermain di Uniswap maupun di SushiSwap ya. Karena fokus di BEP20 karena jaringan tidak begitu besar dan tidak juga begitu kecil. Ya, kadang-kadang juga main juga di jaringan Solana seperti di Phantom Wallet ya. Tapi itu jarang. Lebih banyak aktivitasnya kalau bermain di koin-koin micin di platform DEX. Saya banyak bermainnya di di jaringan BEP20 di PancakeSwap. Nah, dengan kita fokus bermain di jaringan BEP20, lantas kita bisa memahami dengan satu analisa ya, fokus di jaringan BEP20, jadi kita bisa memilah dan memilih dan serta membandingkan token-token di jaringan BEP20 dengan dari segi supply dan holders maupun project-projectnya, sehingga kita bisa menganalisa secara efektif token-token yang kita pilih yang potensial profit ya. Tuh. Kalau kita banyak bermain di jaringan Ethereum, di jaringan Solana, di jaringan Polygon, Phantom Appalen ya, dan juga BEP20 ya, Binance Smart Chain, akhirnya kita gagal fokus. Jadi upayakan satu fokus. Kita fokus dan bermain di satu smart contract. Atau kita bermain di jaringan BEP20, fokus di jaringan BEP20 dan fokus di satu platform. Agar kita fokus, sehingga dengan fokus itulah analisa kita secara terperinci bisa lebih efektif, dan sehingga token-token yang kita mainkan ya itu berpotensi profit itu teman ya. Jadi untuk bermain di platform cek maupun DEX, teman-teman usahakan fokus di satu exchange atau di satu platform itu tadi. Jadi kalau bermain di platform cek ya, teman-teman fokus umpama di Indodax seperti saya bermain di situ. Kalau teman-teman fokus di toko kripto, main aja di toko kripto. Biasa main di Binance, fokus di Binance satu saja. Jangan banyak dimainkan ya. Ada 3 sampai 4 exchange yang kita mainkan dalam trading spot. Fokus di salah satu yang mana yang bagi kita nyaman, enak, yang kita mainkan, fokus di situ saja. Itu untuk bermain di platform cek. Kalau untuk bermain di platform DEX, teman-teman usahakan
di satu platform saja, seumpama di Trust Wallet atau di MetaMask ya, atau di mana, atau di CoinGecko ya. Jadi kalau sudah biasa main di MetaMask ya fokus di MetaMask, udah biasa main di Trust Wallet, fokus di Trust Wallet agar tidak gagal fokus. Nah, disitulah baru kita bisa mendapatkan profit tiap hari ya untuk trading dimanapun, baik di platform cek maupun di platform DEX. Nah, karena dengan kita bermain hanya satu exchange di masing-masing platform, ya sehingga kita bisa fokus dan bisa terperinci apa yang kita beli token-token yang potensial yang menurut analisa kita bagus, bisa mendapatkan profit tiap hari. Kalaupun tidak tiap hari, mungkin besok. Kalau hari nggak dapat profit, mungkin besok. Besok nggak dapat, besoknya lagi ya. Besok lagi mungkin double dapatnya untuk menutupi yang loss. Karena profit itu bukan kita yang menentukan, tapi kita yang maksimalkan gitu ya. Karena itu kan balik ke namanya rezeki ya. Rezeki bukan kita yang mengatur. Tapi dengan strategi dan ilmu yang kita gunakan, bisa kita mengontrol ya berapa profit yang akan kita dapatkan ya. Tinggal berapa dapatnya kita syukuri itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, itulah dan sampai sini dulu mengenai edukasinya ya. Jika teman-teman ingin lebih lengkap lagi terperinci bagaimana cara trading agar profit tiap hari, teman-teman bisa ikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten saya yang selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.